Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Sepat Radio ya, TV channel Fisika ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang induksi magnetik yang terjadi pada kawat melingkar berarus listrik. Setelah kemarin kita membahas tentang induksi magnetik yang terjadi pada kawat lurus berarus listrik, nah kali ini kita akan membahasnya pada kawat melingkar yang berarus listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, kita Bapak akan sajikan ilustrasi berikut ini supaya mudah untuk memahaminya. Oke, untuk mempersingkat waktu dan untuk menghemat kuota, kita langsung saja ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini kita lihat ada kedah tangan kanan ya, di mana induksi magnet arahnya ke atas ya. Nah, induksi magnet itu terjadi karena ada kawat yang melingkar itu yang dialiri oleh arus listrik. Nah, kawat yang melingkar dialiri oleh arus listrik tersebut mengakibatkan terjadinya induksi magnetik yang arahnya ke atas gitu. Ya, karena arah putarannya itu berlawanan arah jarum jam. Atau di sebelah kiri itu keluar bidang, di sebelah kanan masuk bidang ya. Karena ini juga sama pakai kedah tangan kanan ya. Jadi kalau ibu jarinya ke atas, maka keempat jarinya itu mengepal mengelilingi ibu jari seperti itu ya. Nah, jadi arah putarannya seolah-olah berlawanan arah jarum jam. Nah, itu ya. Tapi kalau ibu jarinya di kebawahin, ya arah putarannya akan searah jarum jam, sebelah kanan itu keluar, sebelah kiri itu masuk. Tapi kalau arah ibu jarinya ke atas, itu berarti arah induksi magnetnya yang ke atas. Nah, sementara lingkaran keempat jarinya itu sebagai lingkaran kawat yang berarus listrik. Ya, jadi itu arah induksi magnetik kalau kawatnya melingkar berarus listrik. Sebelumnya kan kawatnya lurus berarus listrik. Jadi yang ditunjukkan oleh arah arusnya adalah ibu jarinya. Nah, sekarang ibu jarinya menunjukkan arah induksi magnetnya. Sementara keempat jarinya yang mengelilingi ibu jari itu menunjukkan arah kawat yang berarus listrik. Oke, selanjutnya kita ke persamaannya ya. Kita ke rumusnya untuk nanti bisa mengerjakan soal-soal mengenai induksi magnetik yang terjadi akibat kawat melingkar yang berarus listrik. Nah, ini persamaannya ya. Jadi besarnya induksi magnetik atau besarnya medan magnet di sekitar kawat melingkar yang berarus listrik ini sebesar μ0I per 2R. Nah, itu rumus yang atas. Itu adalah rumus ketika kawatnya melingkar hanya satu kali melingkar. Nah, untuk persamaan yang bawah itu ada μ0IN per 2R. Nah, itu ketika kawatnya melingkar atau melilit lebih dari satu kali lilitan. Kalau hanya satu lilitan, maka persamaannya yang atas μ0I per 2R. Kalau lilitannya banyak, lebih dari satu, maka pakai persamaan yang bawah μ0IN per 2R. Jadi kita bahas ininya rumusnya ya. Jadi μ0 itu apa? μ0 itu adalah tempat kejadiannya ya. Kemudian I-nya itu apa? I itu adalah arus listrik yang mengalir pada kawat melingkar. Kemudian di bawah itu ada R, itu adalah jarak titik kawat melingkar terhadap garis induksi magnet. Nah, kemudian untuk huruf N itu ya di atas itu adalah jumlah lilitan. Jadi kalau lilitan kawatnya ada 20 misalkan berarti N-nya 20. Kalau lilitan kawatnya ada 500 ya berarti N-nya 500. Itu tergantung soalnya nanti lilitan kawatnya ada berapa. Oke, itu dulu ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa mengerjakan soal-soal induksi magnetik yang terjadi karena kawat melingkar. Itu ya. Jadi kita bisa melihat besar kecilnya induksi magnet dari persamaan ini. Jadi
Kalau arusnya besar, itu kan arus posisinya di atas ya. Itu akan menimbulkan, akan mengakibatkan induksi magnetnya juga akan besar ya. Jadi aksi reaksinya di sana secara bersamaan, arus besar induksi magnet ikut besar kan gitu ya. Apa yang berbanding terbalik adalah R-nya ya, jarak titik putar kawat melingkar itu terhadap garis induksi magnet. Jadi kalau jaraknya itu dekat ya, maka induksi magnetnya akan besar karena pembaginya kecil. Kan jarak yang dekat itu menunjukkan pembaginya kecil. Jadi kalau pembagi kecil ya pasti induksi magnetnya masih besar ya gitu. Kalau pembagi besar, nah itu artinya jaraknya itu jauh ya. Jadi lingkaran kawatnya itu jauh dari garis induksi magnetnya, maka itu akan memperkecil nilai induksi magnet karena pembaginya besar. Itu untuk pembahasan persamaannya atau rumusnya. Dari sini mudah-mudahan nanti kita bisa mengerjakan soalnya dengan mudah. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, kita baca ya. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4 ampere dengan banyaknya lilitan sebanyak 10 lilitan. Pertanyaannya, berapakah besar medan magnet atau besar induksi magnet pada kawat tersebut? Nah, di sana ada bonus, diketahuinya adalah permeabilitas udara ya, sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Jadi seperti biasa ya, diketahuinya kita tulis apa saja yang ada dalam soal. Yang pertama ada jari-jari 10 cm. Tulis aja R sama dengan 10 cm. Kemudian kita jadikan meter. Jadi 10 cm sama aja dengan 10 kali 10 pangkat min 2. Atau sama aja dengan 10 pangkat min 3 meter. Nah itu pangkat min 3-nya di atas. Kemudian baca soalnya selanjutnya, dialiri arus 4 ampere. Jadi I sama dengan 4 ampere. Tulis aja I sama dengan 4 ampere. Kemudian diketahuinya juga ada mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian satu lagi itu tidak tertulis, diketahuinya yaitu adalah banyaknya lilitan. Jadi N sama dengan 10 lilitan. Oke, diketahuinya sudah, ya langsung saja kita masuk ke persamaannya gitu ya. Karena ini lilitannya banyak, lebih dari 1, maka persamaannya yang ada N-nya. Jadi B sama dengan mu 0 IN per 2R gitu. Sudah, sampai situ kita masukkan saja angka-angkanya. Mu 0 itu isinya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. I itu arus ya, berapa? 4. Jadi I-nya diganti dengan 4. N itu jumlah lilitan. Lihat di soal, jumlah lilitannya 10. Jadi N-nya diganti dengan 10. Per 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, per 2R kan. 2-nya tetap 2, R-nya adalah 10 pangkat min 3. Ya kalau sudah seperti itu tinggal dihitung matematis seperti biasa ya. Di atas ada 4 kali 4, 16 ya. Kali 10, 160. Pi-nya masih ada, jadi 160 pi kali 10 pangkat min 7. Nah itu hasil yang atas. Kemudian untuk yang bawah masih tetap 2 kali 10 pangkat min 3. Kita lanjutkan hitungannya. 160 bagi 2 tentu saja 80 ya. 80 pi itu. Kenapa jadi 8 pi? Ya itu karena pangkatnya naik nanti ya. Jadi asal mulanya kan yang atas itu 10 pangkat min 7, yang bawah itu 10 pangkat min 3. Nah 10 pangkat min 3 pindah ke atas. Jadi 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 7 jadi 10 pangkat min 4. Nah 10 pangkat min 4 hasilnya itu menjadi 10 pangkat min 3. Makanya 80, nolnya hilang menjadi 8. Sehingga hasilnya adalah 8pi kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi. Oke, itu cara menghitung secara matematisnya setiap orang bisa berbeda ya. Mungkin setiap orang punya cara yang cepat masing-masing gitu ya. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita ke soal
selanjutnya. Oke, langsung kita baca ya. Nomor 2, sebuah kumparan. Nah, kumparan itu lilitan kawat yang sangat banyak ya. Terdiri dari kawat melingkar yang berjari-jari 10 cm. Jadi lingkaran kawatnya jari-jarinya 10 cm dan memiliki lilitan 40 lilitan. Jadi lilitannya ada sebanyak 40 lilitan. Jika arus listrik yang mengalir dalam kumparan tersebut 8 ampere, di sini pertanyaannya, medan magnetik atau induksi magnetik di pusat kumparan adalah gitu. Jadi jawabannya adalah ya kita seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya supaya mudah nanti ketika memasukkan angkanya ke dalam persamaan. Jadi kita lihat di soal ada apa saja. Di soal itu ada jari-jari 10 cm ya. Kalau di sini ditulis A ya, 10 cm. Ada yang persamaan itu ada yang pakai A, ada yang pakai R jarak itu ya. Kebetulan di sini pakai A. Jadi 10 cm adalah A-nya atau R-nya. Kebetulan di sini A ya. Jadi A 10 cm dijadikan meter jadi 0,1 meter. Kemudian 40 lilitan itu adalah N ya, jumlah lilitan N sama dengan 40. Tulis aja diketahuinya. Kemudian pertanyaannya adalah induksi magnet di pusat kumparan. Jadi induksi magnet di tengah-tengah lilitan kawat. Kita sudah ketahui bersama bahwa persamaan untuk lilitan kawat yang banyak lilitannya lebih dari 1 itu persamaannya yang ada N-nya. Yaitu mu0 Ni atau mu0 In kemarin ya. Sekarang di sini mu0 Ni sama saja berkalian itu ya. Mau duluan atau mau terakhiran boleh, 2 kali 4 sama aja 4 kali 2. Jadi N kali I sama aja dengan I kali N. Jadi di sini pakai mu0 kali N kali I per 2A ya, gitu. Biasanya kan per 2R. Di sini per 2A sama saja ya. Jadi istilah apa arti sebuah huruf itu terjadi lagi di sini. Yang penting maksudnya itu sama. Ya, jadi kalaupun nama berbeda asalkan barangnya sama ya tidak masalah gitu ya. Jadi persamaannya dimasukkan B sama dengan mu0 N kali I per 2A. Mu0-nya diganti dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Itu harga permeabilitas ruang udara ya atau ruang hampa. Itu adalah ketetapan. Kemudian N-nya adalah 40 ya, terbalik di sini 40 dulu baru 8. I-nya adalah 8 ya. Jadi sudah dimasukkan semua. 4pi kali 10 pangkat min 7 sebagai mu0. 8 itu adalah arusnya, 40 adalah jumlah lilitannya. Kemudian yang di bawah itu 2 kali A. 2-nya tetap 2, A-nya 0,1. Sehingga kalau sudah seperti ini ya langsung kita kerjakan ya. Oke, dikerjakan dulu yang bawah ya. Yang bawah itu 2 kali 0,1. Hasilnya 0,2. Nah, selanjutnya yang atas 4 dibagi 0,2, 20 ya. 20 kali 40 800 ya. 800 kali 8 6400. Nah, hasilnya adalah 6400 pi ya, masih ada pi-nya. 6400 pi kali 10 pangkat min 7. Nah, 6400 nolnya dihilangin, 10 pangkat min 7-nya berubah menjadi 10 pangkat min 5 karena 0 yang hilang 2. Jadi dari min 7 menjadi min 5 sehingga hasilnya menjadi 64 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, itu cara penghitungannya ya. Setiap orang mungkin punya cara perhitungan masing-masing dengan cara cepat masing-masing ya, sesuai dengan kenyamanan cara menghitung setiap orang atau setiap siswa ya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan 2 buah soal mengenai induksi magnet yang terjadi pada kawat melingkar berarus listrik ya. Oke ya, kalau ada pertanyaan ataupun ada yang kurang setuju, ada sanggahan, ada yang perlu didiskusikan, silakan kalian bisa capri lewat WA, lewat Telegram, komen di bawah video ini atau komen langsung di Google Classroom-nya.
Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami dan kalian dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.